Halo teman-teman, kembali lagi bersama Napit di channel Joshua Napit. Sorry Napit pakai kacamata karena hari ini cukup panas. Kalian tahu pasti ini dari kota mana ya? Kota Surabaya ya, karena panas nih. So di sebelah Napit udah ada sepeda. Sepeda ini sepeda lipat biasa, tapi ada yang spesial. Saksikan terus video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe kalau ada yang ingin kalian tanyakan. Atau kalian bisa juga langsung follow Instagram Napit di Napit Otomotif untuk kalian tanya-tanya tentang sepeda ini atau apapun yang berkaitan dengan sepeda. Di sebelah Napit kali ini adalah sebuah sepeda yang Napit biasa gunakan untuk ngelup, teman-teman. Sebelumnya Napit akan jelaskan ke kalian secara singkat ngelup ini apa sih ya. So, ngelup ini sendiri merupakan kegiatan atau aktivitas bersepeda yang pada umumnya tuh dijalankan atau dilakukan oleh cyclist yang menggunakan road bike, teman-teman. Jadi kalau kalian tahu cyclist atau pesepeda yang berpeloton, berjejer panjang, mereka bersepeda tiap pagi hari rame-rame, itu mereka ngelup, teman-teman. Nah, namun kebiasaan ngelup ini sebagian besar itu hanya dilakukan oleh pengguna road bike, teman-teman. Masih cukup jarang pengguna seli ngelup, teman-teman. Nah, mungkin kalau kalian tahu Ride 16 atau Vitamin Bike itu sering banget ngelup, teman-teman. Pakai seli itu salah satu terobosan yang baru. Ngelup ini merupakan habit yang menurut Napit sendiri itu baik karena ngelup ini sendiri sih. Napit juga udah turun kurang lebih 15 kiloan, teman-teman. Lumayan banget karena ngelup ini memang habit yang baik gitu, teman. Berolahraga pada umumnya hari Selasa Kamis kalau di Surabaya ini. Tracknya sih sebenarnya track kota-kota. Tracknya itu ada banyak. Mungkin kalau kalian yang di Jakarta ada Dalkot Tarkam, di Surabaya ada Aloha Basra Loop, ada Tunjungan Loop, banyak banget, teman-teman. Namun kecenderungan jalannya itu rata, landai, dan aspalnya bagus. Karena sebagian besar atau mayoritas orang yang ngelup itu menggunakan sepedanya dengan kecepatan yang cukup di atas rata-rata, teman-teman. So, kenapa Napit ingin bahas dan Napit ingin sharing ke kalian? Karena Napit ingin berbagi tentang spek apa sih yang diperlukan untuk sepeda lipat yang pingin ngelup, teman-teman. Oke, kita mulai dari spek pertama yang diperlukan untuk sepeda lipat untuk ngelup ya, teman-teman. Pertama-tama Napit akan sharing ke kalian bahwa sepeda yang ada di sebelah Napit ini basicnya adalah Dahon 5 D7. Jadi basicnya tuh 7 speed. Dan 20 inch. Lipatannya juga cuma 2 lipatan, teman-teman. Standar banyak banget kok sepeda yang kayak gini. Ada mungkin Pacific, Norris, Dahon Broadwalk, kemudian banyak. Dan ini mungkin salah satu bentuk lipatan paling common ya di dunia sepeda lipat, yaitu 2 lipatan 20 inch. Itu sepeda lipat paling banyak sih ukuran segitu. Kita mulai bahas dari hal pertama yang diperlukan untuk ngelup nih, teman-teman. Oke, teman-teman. Yang pertama dari sepeda Dahon 5 D7 ini, upgradean yang Napit lakukan di Dahon 5 D7 ini adalah di bagian crank, teman-teman, atau crankset atau chainring ya. Sebenarnya yang kita cari itu sebenarnya chainringnya, teman-teman. Oke. Di depan ini sudah menggunakan crankset Light Pro 60T, teman-teman, alias 60 tooth. Jadi giginya ini ada 60 biji, teman-teman. Standarnya untuk sepeda Dahon ini menggunakan chainring ukuran 52 tooth, yang mana untuk spek atau untuk ngelup itu kurang, teman-teman. Bisa ngicik banget atau putarannya tuh bisa kenceng banget, teman-teman. Jadi itu kurang. So akhirnya kita upgrade ke crankset 60T karena
bagian crank armnya ini sebelumnya itu menyatu dengan chainring standarnya. Jadi kita otomatis perlu ganti set alias ganti crankset. Sedangkan ada beberapa sepeda lipat yang crankset dengan chainringnya itu terpisah. Jadi bisa hanya ganti chainringnya aja. Jadi kalau kalian terpisah, kalian bisa ganti chainringnya aja. So, penggantian atau pengupgradean crankset ini yang terutama fokus di bagian chainringnya, teman-teman, ini harus bergantung dengan average speed atau speed yang kalian inginkan. Jadi harus kalian mengadjustable atau menyesuaikan dengan speed yang ingin kalian tuju, teman-teman. Misalkan Napit ini ingin mencapai di speed tertentu, kurang lebih Napit biasa jalan menggunakan sepeda ini untuk jalan rata itu kemungkinan di 35 sampai 40 km per jam. Itu untuk jalannya. Itu berarti bisa pakai kalian chainring 60T, teman-teman. Nah, dengan begitu, dengan chainring 60T ini kalian bisa mendapatkan speed yang cukup tinggi. Semua itu bergantung kembali lagi ke kaki sih sebenarnya, teman-teman. Cuman dengan semakin besar tooth yang kalian miliki, ini 60 tooth, itu semakin besar lagi tentunya semakin kencang, semakin tinggi juga top speed yang kalian capai nanti, teman-teman. Namun disarankan untuk penggantian chainring dari chainring standar ke chainring yang kalian inginkan ini harus bertahap, teman-teman. Karena kalau penggantiannya terlalu langsung drop ke atas gitu ya, langsung tinggi gitu, kemungkinan besar itu katanya ngefek ke jantung, teman-teman. Jadi kurang baik gitu. Harus naiknya itu pelan-pelan gitu, teman-teman. Itu dia, teman-teman, upgrade yang pertama, yaitu crankset. Untuk sepeda ini sekarang sudah menggunakan 60 tooth atau 60T. Menggunakan crankset Light Pro, teman-teman. Masih BB kotak, belum yang Holotech. Kita lanjut ke bagian upgrade selanjutnya di sepeda dahon 5D7 ini, teman-teman. Upgrade berikutnya yang menurut Napit itu sangat ngefek atau memberikan impact yang cukup besar adalah ban. Yes, sekarang sepeda ini sudah menggunakan ban slick. Standarnya itu menggunakan ban biasa, merek Kenda kalau nggak salah, ukurannya 20 kali 175, teman-teman. Namun sekarang sudah menggunakan ban slick yaitu Kenda K-Smart ukuran 20 kali 130 kalau nggak salah. Sebelumnya 175, sekarang jadi ukuran 135, teman-teman. Ini 20 kali 135. Dia ukurannya semakin kecil, profilnya itu juga semakin kecil, dan yang pasti dia slick, alurnya nggak tebel-tebel, alurnya tipis banget, dan yang pasti ban ini jadi kurus banget, teman-teman. Tapi efek positifnya itu adalah putaran kita akan semakin ringan, teman-teman. Di jalan juga semakin enak, apalagi di jalan aspal yang bagus itu dia semakin smooth gitu jalannya, semakin kencang juga. Dan yang pasti dipakai belok atau miring-miring tipis itu lebih pede, teman-teman, dibandingkan menggunakan ban standarnya, teman-teman. Tapi ada efek negatifnya, teman-teman, menggunakan ban slick seperti ini. Ban slick seperti ini efek negatifnya itu adalah keras. Jadi saat kita mendapati atau melewati jalan yang tidak bagus, aspal yang tidak bagus, tentunya di handling ini berefek jadi cukup getar dan terasa sekali, teman-teman. Nah, selain Kenda K-Smart ini ada banyak lagi brand-brand lain. Mungkin kalian tahu adalah Swalby Kojak. Kemudian ada lagi yang oke itu kebanyakan sih Swalby Kojak ya, yang slick. Karena kebanyakan untuk ban slick itu untuk ban 16 ada V-Tire, kemudian ada Asiofix. Itu dia, teman-teman. Tapi untuk ban 20 kebanyakan pilihannya adalah Swalby Kojak dan Kenda K-Smart, teman-teman. Kita lanjut ke upgradean berikutnya, teman-teman. Upgradean di dahon 5D7 ini adalah saddle, teman-teman. Ya, saddlenya ini saddle murah aja sebenarnya yang Napit ganti ya. Karena saddlenya ini menggunakan saddle Vertu, teman-teman. Ya, saddle Vertu ini keras sih, memang keras banget, tapi dia bentuknya ramping banget, dan yang pasti membuat kita dalam mengayuh itu jauh lebih nyaman dan lebih leluasa. Karena saddle standarnya itu gede banget dan punya spons yang cukup tebal. Efeknya itu jadi nggak nyaman, dan di bagian selangkangan itu amit-amit kalau nggak pas bisa sampai luka-luka, teman-teman.
Itu dia upgradean yang ketiga dari Dahon 5D7 ini teman-teman. Yes, itu dia teman-teman, upgrade-upgrade yang ada di Dahon 5D7 ini itu untuk upgrade performance ya, untuk upgrade meningkatkan performa dari sepeda ini. Di luar itu, Napit sendiri belum ada upgrade apa-apa yang lain. Mungkin ada hanya upgrade-upgrade ke hal-hal kecil yang bisa meringankan, mungkin ganti handlebar. Ke Light Pro ini juga udah ganti handlebar ke Light Pro ya. Kemudian di bagian ini kita pasang handlebar back. Tujuannya itu untuk membawa barang-barang. Kalau Napit sendiri sih biasa di dalam handlebar back ini selalu sedia ban dalam, amit-amit bocor. Kemudian beberapa tools dan duit dan juga masker teman-teman. Karena Napit sendiri masih takut, belum berani untuk taruh handphone atau tools-tools di bagian belakang jersey. Terutama handphone sih teman-teman, agak bahaya ya kalau taruh di jersey itu, di bagian belakangnya kan biasa ada pocket itu agak berbahaya karena jalur berangkat yang biasa Napit lewati menuju ke track atau area loopnya itu cukup riskan teman-teman. Itu spek yang atau upgradean yang Napit lakukan ke Dahon 5D7 ini. Overall sampai saat ini Napit masih menggunakan dengan upgradean segini cukup nyaman. Udah beberapa kali juga ngelup, cukup sering sih Napit bilang. Selasa Kamis, biasanya tuh hari Senin sampai hari Jumat sih teman-teman. Sisanya kita libur dan minggunya fun ride aja. Rata-rata average Napit sendiri di angka kisaran 31, 32, 30. Kisaran segitu-segitu aja, masih kecil-kecil. Karena masih ya mencoba aja. Karena ngelup ini menurut Napit habit yang baik. Dan kenapa pilih Sally? Karena sudah terlalu dalam masuk ke jurang Sally pada waktu itu dan sekarang ngejualnya susah karena harga Sally yang cukup jatuh sekarang teman-teman ya. Belum ada niatan ganti ke RB karena denger-denger nih dari pengalaman teman-teman Napit yang udah ganti RB, Sally-nya tuh jadi nggak kepake teman-teman, kan sayang. Itu dia video kali ini, semoga bisa membantu memberikan referensi buat kalian yang kepingin upgrade Sally-nya untuk digunakan ngelup, karena ngelup itu habit yang baik yang bisa ditiru dari teman-teman road bike. And thank you for watching. And video kali ini segitu aja dulu, review sepeda lipat untuk ngelup teman-teman. And see you on the next video. Keep safety riding di jalan. Bye bye.